Selamat jumpa lagi dengan Kulisa. Kali ini kita akan membahas limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Setelah pembelajaran, diharapkan kalian semua dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri serta dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Ada 4 langkah untuk menyelesaikan soal limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Langkah yang pertama adalah lakukan permisalan Y sama dengan 1/X. Yang kedua, substitusikan Y sama dengan 1/X ke persamaan awal. Langkah berikutnya, selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Dan yang terakhir adalah tentukan limitnya. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Limit X sin 2/X untuk X mendekati tak hingga. Cara menyelesaikannya tadi langkah pertama adalah memisahkan Y sama dengan 1/X. Akibatnya X sama dengan 1/Y. Kemudian ketika X itu mendekati tak hingga, maka 1/X mendekati 0. Mengapa bisa demikian? Karena X mendekati tak hingga, berarti 1/X artinya 1 per tak hingga. 1 dibagi bilangan yang besar sekali, hasilnya mendekati 0. Tadi kita memisalkan Y sama dengan 1/X. Jadi 1/X mendekati 0 itu sama dengan Y mendekati 0. Sekarang kita selesaikan soalnya. Limit X sin 2/X untuk X mendekati tak hingga. X kita ganti dengan Y. X mendekati tak hingga kita ubah menjadi Y mendekati 0. Kemudian X itu kita ubah jadi 1/Y dan sin 2/X kita ubah jadi sin 2Y. Dari mana sin 2Y? 2/X itu sama dengan 2 dikali 1/X. Padahal 1/X adalah Y, jadi 2 dikali 1/X sama dengan 2Y. Kita ubah bentuknya 1/Y itu menjadi per Y sehingga soalnya menjadi limit sin 2Y per Y untuk Y mendekati 0. Kita menggunakan rumus dasar limit. Kita perhatikan saja koefisiennya. Jadi hasilnya adalah 2/1 atau 2. Sekarang contoh yang kedua. Limit tangan 5/X kosekan 2/X untuk X mendekati tak hingga. Penyelesaiannya langkah pertamanya sama dengan tadi. Kita misalkan Y sama dengan 1/X, akibatnya X sama dengan 1/Y. Selanjutnya juga sama dengan tadi, ketika X mendekati tak hingga, maka 1/X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Sekarang kita selesaikan soalnya. X kita ganti dengan Y, maka X mendekati tak hingga diubah jadi Y mendekati 0, sementara 5/X menjadi 5Y, 2/X menjadi 2Y, sama seperti soal nomor 1 tadi. Sekarang, mengapa kosekan 2Y bisa berubah jadi per sin 2Y? Kita ingat rumus-rumus trigonometri yang telah pernah Kulisa berikan pada video sebelumnya. Kosekan X itu sama dengan 1 per sin X. Jadi, tangan 5Y dikali kosekan 2Y bisa diubah jadi tangan 5Y per sin 2Y. Kita gunakan rumus dasar limit trigonometri sehingga hasilnya adalah koefisien dari Y yaitu 5/2. Contoh yang ketiga. Limit 5 tangan 3/X per X kali 1 dikurangi cos 6/X untuk X mendekati tak hingga. Langkah awal sama persis dengan tadi. Kemudian kita selesaikan soalnya. X kita ganti dengan Y. X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0. X menjadi 1/Y. 3/X menjadi 3Y. 6/X menjadi 6Y. Kemudian mengapa penyebutnya bisa berubah jadi 2 sin kuadrat 3Y? Kita ingat rumus sudut rangkap. Cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Berarti kalau cos 6X sudutnya dikalikan 3 menjadi 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 3X.
Kalau kita pindahkan ke ruas ke kiri, min 2 sin kuadrat 3x menjadi 2 sin kuadrat 3x, cos 6x kita pindah ke ruas kanan menjadi 1 dikurangi cos 6x. Itulah mengapa penyebut 1 dikurangi cos 6y bisa diubah jadi 2 sin kuadrat 3y. Kemudian penulisannya kita ubah sedikit, 1 per 1 per y itu sama dengan y. Agar kita mudah menghitungnya, kita pecahkan menjadi beberapa pecahan, 5 per 2, y per sin 3y, tangan 3y per sin 3y. Karena ini limit y mendekati 0, maka berdasarkan rumus dasar limit trigonometri, tinggal kita lihat koefisien-koefisiennya saja. 5 kali 1 kali 3 per 2 kali 3 kali 3, ada yang bisa dicoret, sehingga hasil akhirnya 5 per 6. Demikian 3 contoh soal untuk limit diketahui-hinggaan fungsi trigonometri. Mudah-mudahan kalian memahaminya, dan silahkan mencari soal-soal sendiri kemudian dikerjakan sebagai latihan. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar.